Selamat pagi Bu Mita. Selamat pagi Bu Novi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya gitu cuman sedikit pusing memikirkan anak-anak. Oh, pusing kenapa ini kok mikirin anak-anak sampai dibawa pusing segala? Biasa Bu, masalah anak-anak di proses pembelajaran. Bisa sharing-sharing sedikit Bu? Oh iya, tentu bisa Bu. Tapi oke, karena waktu kita kan nggak banyak ini, nanti masih ada jam mengajar. Kira-kira Bu Mita mau dapat apa selama kita sharing hari ini? Saya ingin mendapatkan gambaran dan juga menciptakan bagaimana proses pembelajaran yang baik dan juga membuat anak-anak bisa aktif dalam proses pembelajaran bahasa Inggris Bu. Oh gitu, jadi ini tentang gambaran untuk menciptakan kelas yang aktif, untuk meningkatkan motivasi siswa di kelas gitu nggih. Oh, kalau boleh tahu Bu Mita selama ini yang sudah terjadi di kelas itu yang bagaimana? Jadi begini Bu, akhir-akhir itu minat dalam proses pembelajaran bahasa Inggris itu sangat menurun. Bisa dilihat dari hasil UTS mereka dan juga tugas-tugas yang nilai-nilainya itu masih di bawah KKM. Oh seperti itu. Oh kira-kira apa yang membuat nilai-nilai siswa itu kok bisa di bawah KKM itu apa Bu Mita? Biasanya itu pada saat proses pembelajaran itu anak-anak malah lebih sering melakukan hal-hal yang di luar dari proses pembelajaran, seperti mereka lebih asik mengobrol dengan teman sebangkunya, ada yang tidur, ada yang asik mencoret-coret bukunya, seperti itu Bu. Oh begitu, jadi mereka asik sendiri ya? Iya. Kira-kira ketika pembelajaran itu anak-anak tertarik tidak Bu dengan pembelajaran yang Bu Mita sampaikan? Mungkin sekarang itu anak-anak mulai bosan dengan metode yang saya gunakan, atau mungkin mereka ingin apa ya Bu? Mereka ingin mendapatkan metode atau cara pembelajaran yang baru. Tapi saya sendiri tuh masih bingung bagaimana atau apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu lebih bisa tertarik. Oh begitu. Nah kira-kira, jadi intinya kan tadi motivasinya anak-anak berkurang dalam pembelajaran bahasa Inggris, kemudian mulai jenuh dengan pembelajaran yang disampaikan Bu Mita. Iya seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Mita, selama ini model pembelajaran apa yang sudah Bu Mita lakukan di kelas? Saya menggunakan modul ajar yang dari pusat itu Bu, tapi modul itu saya modifikasi sedikit dan juga saya sesuaikan dengan karakter yang ada di sekolahan, karena karakter di sekolahan kami kan berbasis pondok, jadi kami harus menyesuaikan juga. Saya juga menyesuaikan setiap kelas itu kan juga berbeda-beda. Nah, jadi saya juga memodifikasinya sesuai dari per kelas itu. Oke, nah baik. Tadi Bu Mita kan katakan jadi tujuannya kan untuk mencapai keberhasilan siswa. Kalau menurut Bu Mita sendiri, ukuran keberhasilan siswa itu yang seperti apa dalam bahasa Inggris? Kalau dari kriteria yang saya inginkan itu mereka bisa memperhatikan atau konsentrasi dengan baik dari awal pembelajaran sampai akhir. Mereka juga bisa memahami materi yang saya sampaikan Bu. Setelah itu bisa menjelaskan lagi apa yang sudah mereka pahami, juga bisa memberikan gambaran secara kosakata yang baik itu seperti apa, karena di proses pembelajaran bahasa Inggris itu kosakata anak-anak kelas 8 sekarang itu sangat minim Bu. Oh jadi seperti itu Bu Mita. Nah dari kriteria yang Bu Mita sebutkan tadi tentang penguasaan kosakata, motivasi belajar, ada tidak kelas yang selama ini Bu Mita ajar mencapai kriteria tersebut? Sudah Bu, kelas 8 tahun kemarin itu hampir rata-rata seluruh anak di kelas 8 itu sudah mencapai kriteria tersebut. Nah itu di kelas tersebut apa yang sudah Bu Mita lakukan? Saya sama-sama menjelaskan materi ini, tetapi ketika kelas 8 tahun lalu saya menggunakan metode praktik, di mana saya menggunakan praktiknya itu greeting card. Jadi anak-anak saya minta untuk membuat kartu di mana anak-anak bisa bebas mengkreasikan apa yang mereka inginkan dengan
dihias dengan spidol atau dengan krayon seperti itu, Bu. Oh, menarik sekali itu Bu Mita. Kenapa tidak Ibu Mita coba untuk Bu Mita lakukan di kelas yang Bu Mita ada sekarang? Benar juga ya Bu ya, bisa saya aplikasikan untuk pembelajaran yang kelas 8 tahun ini deh. Iya, nah bagus sekali. Nah, sejauh ini dari percakapan kita tadi, Bu Mita sudah mendapatkan pencerahan apa saja? Saya mendapatkan gambaran untuk kegiatan pembelajaran yang aktif, untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas juga. Saya juga akan menambahkan metode praktik dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, nah sekarang kira-kira rencana Bu Mita setelah ini apa? Saya akan menyiapkan mungkin materi yang sesuai dengan praktikum yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran minggu depan. Oke, nah dari tadi rencana kita mau melakukan praktikum Iya. ketika pembelajaran. Nah, kira-kira ada tidak teman guru atau siapa yang dapat membantu Bu Mita dalam melaksanakan praktik tersebut? Kalau ada Bu, namanya itu Bu Jum, beliau juga salah satu pengajar di SMP ini. Beliau juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya bisa bertanya kepada beliau mengenai metode apa yang sesuai dengan pembelajaran menggunakan metode praktikum greeting card. Oke, nanti berarti makan bertanya-tanya sama Bu Juming ya. Iya. Oke, kira-kira Bu Mita mau mulai dari kapan ini persiapannya? Kalau persiapannya mungkin setelah ini saya akan bisa menyiapkan materinya terlebih dahulu ya Bu. Soalnya target saya minggu depan itu harus sudah ada perubahan sehingga kelas saya itu bisa lebih aktif dan hidup dalam proses pembelajarannya nanti. Iya, semangat sekali Bu Mita. Nah, minggu depan saya tunggu kabar baiknya ya Bu Mita ya dalam pelaksanaan rencana pembelajaran tersebut. Tentu Bu, minggu depan itu juga bertepatan dengan supervisi dari Ibu Kepala. Nanti jenengan bisa ikut ke kelas dan juga bisa menilai apakah praktik saya menggunakan greeting card ini di proses pembelajaran itu sudah ada peningkatan. Nanti bisa memberi saya kritik dan sarannya juga Bu. Oke, insya Allah nanti insya Allah saya bantu ya Bu Mita ya. Iya, Semangat Bu. Bu Mita.